Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jangan membandingkan dirimu dengan bis yang melahap surga dari era kuno. Pikirkanlah tentang apa nama tempat ini. Ini adalah realem melahap surga. Tempat ini adalah wilayah dari binatang-binatang pelahap surga di era kuno, kata nenek tua itu. Tapi Nek, karena binatang buas pelahap surga dari era kuno bisa meninggalkan tempat ini, maka kita pasti bisa melakukannya juga. Setidaknya ada jalan keluar dari tempat ini, kata Chu Feng. Namun nenek tua itu menggelengkan kepalanya pada kata-kata Chu Feng. Anak muda, sejak kamu memasuki tempat ini, kamu harus melepaskan segalanya dari masa lalu, dan memulailah hidupmu yang baru di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi, karena bagaimanapun, tidak peduli berapa lama kamu ingin meninggalkannya, itu semua akan sia-sia. Tidak mungkin bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Ketika nenek tua itu mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berjalan keluar dengan tangan di belakang. Nenek, tepat pada saat itu, suara seorang wanita terdengar dari luar aula istana. Kemudian sebuah keindahan muncul dari langit, dan mendarat di depan pintu masuk. Saat pintu masuk terbuka, Chu Feng bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Mata jernih, fitur halus, dan kurva yang sempurna. Wanita itu sangat cantik, dan dia sangat baik dalam setiap aspek. Dia sama sekali tidak menyerupai seorang wanita yang harus hadir di dunia fana. Dia mengenakan rok putih panjang. Begitu dia mendarat dari langit, rok panjangnya berkibar di udara, dan membuatnya tampak seperti peri surga yang turun ke dunia fana. Tidak, itu bukan tampak seperti, tapi melainkan peri celestial berbentuk manusia. Aura menyendiri yang dipancarkannya sudah jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki seseorang dari dunia sekuler. Penampilannya itu benar-benar sangat cantik. Meskipun tidak ada kesenangan dalam kecantikannya, tapi itu masih cukup untuk memikat orang-orang. Perjalanan dari alam bawah, Chu Feng telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika dia melihat wanita itu, dia masih sangat tertarik padanya. Kecantikan sekalibernya ini benar-benar langka. Kecantikannya adalah jenis yang memisahkan dirinya dari dunia sekuler, dan dia benar-benar wanita seperti peri surgawi. Anak jelek, jadi kamu sudah kembali, kata nenek tua itu sambil memandangi wanita cantik itu. Anak jelek, mungkinkah orang ini menjadi cucu jelek yang nenek bicarakan? Chu Feng merasa sangat terkejut. Nenek, mengapa kamu mengatakan aku jelek lagi? Orang-orang di luar semuanya memujiku sebagai peri celestial, kata wanita itu. Peri surgawi, nenekmu di masa mudanya adalah peri celestial yang sebenarnya. Adapun kamu sangat jelek. Pastikan untuk tidak keluar terlalu banyak agar tidak mempermalukanku, kata nenek tua itu kepada cucunya dengan tatapan jijik. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak bercanda, tapi sebaliknya, dia sangat serius. Melihat itu, Chu Feng menyadari bahwa bukan cucu nenek tua itu yang jauh lebih buruk, tapi sebaliknya, nenek tua itulah yang memiliki masalah dengan indera kecantikannya. Selain itu, sudah jelas bahwa wanita itu sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Dengan demikian, dia tidak tersinggung dengan perilaku neneknya, dan malah menatap Chu Feng. Dengan senyum manisnya dia pun bertanya, "Kapan kamu bangun?" tanya si wanita. "Oh, baru saja. Terima kasih telah menyelamatkanku nona muda," jawab Chu Feng sambil menangkupkan tangannya. "Jangan katakan itu. Namaku Fumosin Er." "Siapa namamu?" tanya Fumosin Er. "Aku Chu Feng," jawab Chu Feng. "Chu Feng ya, itu nama yang bagus." "Chu Feng, tunggu sebentar di sini, aku memiliki sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan nenekku." Ketika Fumosin Er berbicara, dia tiba di samping nenek tua itu. Dia sepertinya berniat membawa nenek itu pergi. Namun, nenek tua itu melepaskan tangan Fumosin Er dan berkata, "Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung." "Nenek, ini menyangkut kakakku." Saat Fumosin Er mengatakan kata-kata itu, dia melirik Chu Feng. "Aku akan memaafkan diriku sendiri," ucapnya. Karena Chu Feng adalah orang yang masuk akal, ia memutuskan untuk pergi setelah melihat bahwa Fumosin Er memiliki sesuatu yang secara pribadi ingin dibicarakannya. "Itu tidak dibutuhkan," ucap si nenek. Namun sebelum Chu Feng bisa pergi, nenek tua itu benar-benar meraihnya.
Dia menunjukkan bahwa dia tidak perlu pergi. Anak jelek, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung, kata nenek tua itu kepada Fumo Xin-er. Nenek, aku sudah menemukan beberapa informasi tentang kakakku. Kakakku jatuh ke dalam perangkap yang diciptakan oleh orang-orang dari Balai Es Netherworld. Dia membutuhkan spiritualis dunia jubah suci tanda naga untuk membuka segel. Jika kamu tidak membantunya, kakakku akan dihukum mati, kata Fumo Xin-er. Berapa kali aku bilang pada kalian berdua untuk tidak meninggalkan daerah yang disegel. Namun kalian berdua bersikeras menolak untuk mendengarkanku. Terutama kakakmu itu satu hal baginya untuk berkeliaran, tapi mengapa dia memutuskan untuk menyebabkan masalah untuk Balai Es Netherworld? Apakah itu tidak mencari mati? Sekarang setelah dia terjebak, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, tidak akan menyelamatkannya, kata nenek tua itu. Nenek, kakak adalah cucu kandungmu. Dia adalah penerus klan penakluk iblis kami. Terlebih lagi, dia tidak memiliki seorang putra saat ini. Jika dia mati, garis keluarga di Menfankuising klan kita akan berakhir, kata Fumo Xin-er dengan cemas. Dengan seberapa besar kekecewaan kalian berdua, garis keluarga di Menfankuising klan kami telah lama berakhir. Jangan menyebutkan masalah tentang saudaramu lagi. Jika kamu menyebutkannya lagi, aku akan mengurungmu, balas si nenek. Namun anehnya, nenek tua itu tidak hanya tergerak oleh permintaan cucunya, tetapi dia malah menjadi sangat marah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melonjak ke langit dan pergi. Nenek, kamu. Fumo Xin-er tidak mengejarnya, tapi sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang tak berdaya di wajahnya. Di mana kakak laki-lakimu di penjara? Chu Feng melangkah maju dan bertanya. Di area terlarang Ice Hall Netherworld, kata Fumo Xin-er. Apakah hanya spiritualis dunia jubah suci tanda naga yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kakakmu? Tanya Chu Feng. Mereka harus menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga, kata Fumo Xin-er. Ayo kita pergi, aku pasti bisa membantu, kata Chu Feng. Kamu, Fumo Xin-er menatap Chu Feng dengan tatapan heran. Jangan main-main, jika menilai dari usiamu, kamu harusnya bahkan lebih muda dariku. Kami berdua adalah generasi muda, bagaimana mungkin kamu bisa mencapai jubah suci tanda naga? Fumo Xin-er tidak percaya pada Chu Feng. Tampaknya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Ketika Fumo Xin-er berbicara, dia melayang ke langit dengan niat untuk pergi. Kecepatannya juga sangat cepat. Chu Feng menemukan bahwa meskipun dia adalah orang dari generasi yang lebih muda, tapi dia benar-benar memiliki kultivasi di ranah Utmost Exalted. Meskipun dia hanya peringkat 1 Utmost Exalted, tapi kultivasinya masih sangat kuat untuk seseorang dari generasi muda. Melihatnya pergi, Chu Feng juga melonjak ke langit dan terbang mengejarnya. Dia bisa mengatakan bahwa Fumo Xin-er sangat peduli tentang kehidupan kakaknya. Ketika dia berutang budi padanya untuk menyelamatkan hidupnya, dia pasti akan membantunya jika dia bisa. Kamu benar-benar berhasil mengejarku. Fumo Xin-er sangat terkejut saat melihat bahwa Chu Feng benar-benar menyusulnya. Sementara kultivasiku lebih rendah dari milikmu, tapi aku masih seorang spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Aku memiliki kekuatan setara dengan Utmost Exalted. Saat Chu Feng berbicara, dia melepaskan kekuatan spiritualnya. Melihat kekuatan spiritual tingkat naga yang dipancarkan oleh Chu Feng, Fumo Xin-er sangat terkejut sehingga mulutnya terbuka lebar. Kamu sebenarnya benar-benar spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Luar biasa. Tidak mengherankan bahwa binatang yang melahap surga dari era kuno pergi meninggalkan alam pelahap surga ini, itu hanya untuk melahapmu. Ini bagus, saudaraku yang bau itu akan diselamatkan sekarang, ucap Fumo Xin-er dengan sangat gembira. Pergi jauh meninggalkan alam yang melahap surga, mungkinkah binatang pelahap surga perlu membayar semacam harga untuk meninggalkan alam pelahap surga? Tanya Chu Feng. Pikiran Chu Feng tertuju pada kata-kata yang Fumo Xin-er katakan secara tidak sengaja. Tentu saja, umur mereka akan lebih pendek, kata Fumo Xin-er. Mengurangi umur, Chu Feng mengungkapkan pandangan termenung. Mengapa kamu begitu khawatir tentang ini? Kamu tidak mungkin berpikir untuk meninggalkan tempat ini kan? Tanya Fumo Xin-er. Tentu saja aku harus keluar. Keluarga dan temanku ada di luar sana, kata Chu Feng. Sederhana saja kalau begitu. Jika kamu ingin pergi, aku dapat membantu Anda, kata Fumo Xin-er. Kamu bisa bantuku? Ekspresi Chu Feng menjadi rumit.
Nenek tua itu mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk pergi. Jadi, mengapa cucunya mengatakan bahwa dia bisa membantunya pergi? Lebih tepatnya, siapa di antara mereka yang berbohong kepadanya? Apakah nenekku mengatakan kepadamu bahwa tidak mungkin untuk meninggalkan alam pelahap surga setelah memasukinya? Tanya Fumosin R. Chu Feng mengangguk. Nenekku membohongimu. Sebenarnya ada cara untuk pergi. Hanya saja, metode itu sangat berbahaya. Itu membutuhkan binatang pelahap surga dari era kuno. Jika aku sendirian, maka akan sangat sulit bagiku untuk membantumu pergi. Namun dengan bantuan saudaraku, kemungkinan besar kami dapat membantumu, kata Fumosin R. Mungkinkah kamu mau memberitahuku tentang hal spesifik dari metode ini? Tanya Chu Feng. Metodenya adalah memasuki wilayah bis melahap surga era kuno, yaitu di dalam tebing yang menyala-nyala. Namun di dalam tebing yang menyala-nyala itu, Demon Vanquishing Talisman klan kami akan menjadi tidak efektif melawan binatang buas yang melahap surga dari era kuno. Itulah alasan mengapa nenekku memberitahumu bahwa tidak ada jalan keluar. Ini benar-benar sangat berbahaya. Menghadapi semua bis yang melahap surga dari era kuno itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan menjadi kematian yang hampir pasti. Karena itulah, saudaraku menjadi sangat berani. Selain itu, dia selalu ingin meninggalkan alam yang melahap surga ini. Karena itulah, ia telah meneliti selama bertahun-tahun, dan memiliki wawasan yang luar biasa. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, dia pasti akan membantumu. Karena itu jugalah, premisnya adalah untuk menyelamatkannya terlebih dahulu, kata Fumosin R. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng pun menyadari. Sebenarnya cukup banyak seperti yang dia harapkan. Itu benar-benar mungkin untuk pergi, namun dia harus melewati binatang pelahap surga era kuno untuk pergi. Apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah, bahwa bahkan kemampuan iblis Vanquishing Clan untuk mengendalikan binatang melahap surga era kuno, itu akan menjadi tidak efektif di dalam tebing yang menyala-nyala itu. Berpikir tentang seberapa kuat binatang yang melahap surga dari era kuno itu, Chu Feng bertanya-tanya bagaimana dia akan bisa menghadapi sesuatu seperti itu tanpa menahannya. Tidak heran nenek tua itu bersikeras dengan tekadnya, bahwa tidak ada cara untuk pergi. Itu sebenarnya seperti yang dikatakan Fumosin R. Nenek tua itu tidak memiliki niat jahat. Dia hanya tidak berharap mereka mencoba hal yang berbahaya. Dan jika dia khawatir, Chu Feng memiliki sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. Jika dia tahu bahwa cucunya dalam bahaya, mengapa nenek tua itu menolak untuk menyelamatkannya? Bagaimana kakak laki-lakimu dan Balai Es Netherworld berselisih satu sama lain? Selain itu, apa wilayah yang disegel nenekmu bicarakan itu? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia akan menyelamatkan seseorang, maka dia perlu tahu kira-kira apa yang telah terjadi. Adapun wilayah yang disegel, dia bertanya tentang hal itu murni karena penasaran. Fumosin R tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan dia mulai menjawab pertanyaan Chu Feng. Wilayah yang disegel adalah tempat klan penakluk iblis mereka dan binatang pelahap surga era kuno tinggal. Seperti bagaimana alam yang melahap surga terputus dari seluruh dunia, wilayah yang disegel itu juga terputus dari sisa alam yang melahap surga. Selain itu, hampir semua orang dari alam yang melahap surga tahu tentang binatang yang melahap surga. Bahkan banyak orang yang memandang mereka sebagai dewa. Namun, orang-orang itu semua percaya bahwa bis yang melahap surga sudah punah. Terlepas dari klan penakluk iblis, praktis tidak ada seorang pun di seluruh alam pelahap surga yang tahu tentang keberadaan binatang pelahap surga. Alasan untuk itu semua, karena wilayah yang disegel terputus dari sisa alam pelahap surga. Tidak mungkin bagi orang luar untuk memasuki wilayah yang disegel. Selanjutnya, mereka juga tidak tahu keberadaannya. Adapun Balai Es Netherworld, mereka adalah penguasa saat ini alam melahap surga. Hanya saja, mereka adalah penguasa yang brutal dan tidak manusiawi. Balai Es Netherworld telah mereduksi alam pelahap surga menjadi api penyucian. Teknik misterius yang dilatih orang-orang dari Balai Es Netherworld, itu adalah jenis teknik misterius yang sangat kejam dan brutal. Itu membutuhkan jiwa-jiwa para kultivator untuk berlatih. Aspek mereka sangat mirip dengan binatang buas melahap surga dari era kuno. Karena itulah, Balai Es Netherworld menganggap binatang yang melahap surga di era kuno sebagai dewa. Bahkan totem Balai Es Netherworld dibangun sesuai dengan penampilan binatang buas yang melahap surga di era kuno. Selain itu, Balai Es Netherworld jauh lebih kejam daripada binatang pelahap surga era kuno.
Setiap tahunnya, puluhan juta orang akan mati di tangan Balai Es Netherworld. Kekuatan alam yang melahap surga harus membayar upeti ke Balai Es Netherworld setiap tahunnya. Hanya saja, upeti mereka adalah orang yang hidup. Karena itulah, saudaramu tidak bisa mentolerir perilaku jahat Balai Es Netherworld dan menyerang mereka kan? Tanya Chu Feng. Bisa juga dibilang begitu. Itu terutama karena dia melihat seorang gadis kecil ditangkap oleh orang-orang dari Balai Es Netherworld. Saudaraku benar-benar tidak mampu mentolerir perilaku mereka. Karena itulah, dia mencoba menyelamatkan gadis kecil itu. Namun sayangnya, bukan saja dia gagal menyelamatkan gadis kecil itu, tapi dia malah ditangkap. Gadis kecil itu telah dibawa ke istana utama Netherworld Ice Hall, dan dia pasti tidak akan bisa lepas dari musibah ini. Little Fishy benar-benar menyedihkan. Saat Fumosin Air menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dengan menyesal. Mendengar kata-katanya, Chu Feng bereaksi seolah-olah dia telah menarik semacam pembuluh darah, itu saat emosi tiba-tiba memenuhi pikirannya. Bahkan naga Chu Feng berubah saat dia bertanya Little Fishy. Apa yang kamu sebutkan Fishy kecil? Tanya Chu Feng. Little Fishy adalah gadis kecil yang kuceritakan kepadamu, gadis kecil yang kakakku coba selamatkan. Mengapa kamu bersikap sangat emosional? Mungkinkah kamu mengenalnya? Fumosin Air mengedipkan matanya yang besar, dan menatap Chu Feng dengan terkejut setelah melihat bagaimana dia bereaksi secara emosional. Apakah kamu melihat Little Fishy yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu gadis kecil macam apa dia? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia gadis kecil dengan bakat luar biasa. Asal-usulnya sangat misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Lebih jauh lagi, gadis kecil itu sangat menyukai air. Kecepatan berenangnya juga sangat cepat, dan bahkan lebih cepat daripada binatang buas akuatik. Meskipun dia masih sangat muda, tapi dia memiliki penampilan yang sangat baik. Ngomong-ngomong, aku juga sangat menyukai gadis itu. Sayangnya aku tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang situasinya saat ini. Fumosin Air menghela nafas. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bereaksi seolah-olah dia telah disambar petir, dan berdiri di sana benar-benar terpana. Waktu telah lama berlalu sebelum dia akhirnya bisa pulih. Bas-bas. Tiba-tiba saja Chu Feng melepaskan kekuatan rohnya, dan menyelimuti Fumosin Air dengan itu. Tunjukkan jalannya padaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kecepatan Chu Feng tumbuh lebih cepat lagi. Sebelumnya, Fumosin Air lah yang membawa Chu Feng. Namun pada saat ini, Chu Feng lah yang membawa Fumosin Air. Chu Feng mengaktifkan 9 naga sein jubahnya, kekuatan garis keturunan, dan peringkat 1 sensasi transformasi naga, semua kemampuannya itu dia keluarkan untuk meningkatkan kekuatan teknik roh dunianya. Dengan kecepatan tercepatnya, dia bergegas menuju Netherworld Ice Hall. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Tampaknya aku meremehkanmu. Tampilan tiba-tiba Chu Feng dari kekuatannya ini sangat mengejutkan Fumosin Air. Namun, ekspresinya segera berubah. Kamu tidak mungkin benar-benar tahu Little Fishy itu kan? Fumosin Air menatap Chu Feng dengan kaget. Aku kenal seseorang dengan nama Little Fishy itu. Jika Little Fishy itu seperti yang kamu gambarkan, mereka sangat mungkin orang yang sama, kata Chu Feng. Kamu bercanda. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Fumosin Air tidak percaya padanya. Tapi bagaimanapun juga, aku harus pergi dan melihatnya, kata Chu Feng. Bahkan jika mereka adalah orang yang sama, kamu masih tidak akan bisa menyelamatkannya. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya sebelumnya. Namun setelah kakakku gagal menyelamatkannya, Little Fishy dibawa ke penjara di istana utama Balai Es Netherworld. Tempat itu dijaga oleh para ahli tingkat Utmost Exalted Puncak. Lagi pula, Little Fishy adalah pengorbanan yang direncanakan Master Hall dari Balai Es Netherworld untuk digunakan untuk berlatih. Adapun Master Balai Es Netherworld itu, dia adalah seorang ahli tingkat Martial Exalted. Kecuali jika kamu bisa melawan ahli tingkat Martial Exalted, jangankan untuk menyelamatkannya, kamu bahkan tidak akan bisa mendekatinya, kata Fumosin Air. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu, tapi dia terus maju. Selain itu saat dia bepergian, tangannya bergerak ke arah dadanya. Ada liontin di lehernya sepanjang waktu. Liontin itu kebetulan menggantung di dadanya, dan disembunyikan di balik pakaiannya. Liontin itu sebenarnya sangat sederhana dan kasar.
Itu adalah batu kecil yang diikat dengan tali rami. Namun, liontin itu adalah sesuatu yang Little Fishy berikan padanya. Little Fishy adalah gadis kecil yang ditemui Chu Feng di wilayah Laut Timur. Meskipun mereka hanya berinteraksi untuk waktu yang sangat singkat, tapi Little Fishy telah meninggalkan kesan mendalam pada Chu Feng. Kemudian, Chu Feng berusaha mencarinya. Namun selain di wilayah Laut Timur, ia juga gagal menemukannya di seluruh alam bawah Martial Ancestor. Dengan begitu Chu Feng sampai pada kesimpulannya, bahwa Little Fishy pasti telah meninggalkan alam bawah bela diri leluhur. Yang mengatakan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia awalnya berpikir bahwa perpisahan mereka saat itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu satu sama lain. Bahkan dia tidak pernah berharap untuk menemukannya di tempat itu. Meskipun mungkin juga bahwa Little Fishy yang ditangkap adalah orang lain, dan nama mereka hanyalah kebetulan sama, tapi apakah benar-benar ada hal kebetulan seperti itu di dunia? Karena bagaimanapun, Chu Feng perlu pergi dan memeriksa semuanya. Jika itu benar-benar Fishy kecil yang dia kenal, Chu Feng pasti akan menyelamatkannya. Bahkan jika dia perlu menghadapi ahli tingkat bela diri tertinggi, Chu Feng masih harus memberikan semuanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.